Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalawat kepada baginda Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Tak ada nikmat yang lebih besar dari subuh ini ketika sampai hari yang ke-20. Ke-20 ini kan? 20 bulan Ramadan, kita masih diberikan oleh Allah umur panjang, badan yang sehat, dan juga masih tergerak untuk beramal soleh. Hadir di kajian ilmu. Mudah-mudahan Allah berikan kita istiqomah. Amin. Kita lanjutkan kajian hadis Arba'in Imam An-Nawawi. Hadis yang ke-11. Meninggalkan yang meragukan judulnya di situ. Kalau di buku yang ini mengambil yang diyakini dan meninggalkan subhat. An Abi Muhammad Al-Hasan ibni Ali ibni Abi Talib. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh bukan Ali bin Abi Thalib. Nah, kan tengok. Bukan itu. Dari Abu Muhammad, nama kunyahnya Abu Muhammad. Hasan bin Ali. Itu yang meriwayatkan Hasan bin Ali. Ya. Bin Abi Thalib. Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Anak dari Hasan, anak dari Ali, cucu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan kembar. Beda setahun, ada yang bilang setahun, ada 2 tahun. Pokok beda sedikit aja. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Al-Hasan, anak dari Sayyidina Ali, cucu dari Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengalir darah Nabi dalam darahnya. Kenapa kita sebut dia Sayyidina Hasan? Sayyidina Al-Hasan. Karena Nabi yang mengatakan. Nabi mengatakan itu. Ibni haza sayyidin, kata Nabi. Sahih. Anakku ini, cucuku ini, sayyidin, pemimpin. Nanti setelah dia dewasa, dia akan menjadi pendamai antara 2 kelompok yang bertikai. Kelompok Muawiyah, pendukung Muawiyah, dan kelompok Ali. Kelahi. Hasan inilah yang mendamaikannya. Sibti Rasulillah. Sibti Rasulillah. Cucu Rasulullah. Sibti, cucu dari anak perempuan Rasulullah. Sayyidina Hasan ini anak kesayangannya Rasulullah, cucu kesayangan Rasulullah. Selalu dipeluk, dicium, selalu dibawa. Ya, Hasan dan Husain. Ke masjid pun datang, dibawa. Bukan kembar. Beda setahun 2 tahun.
Dia lahir pertengahan Ramadan tahun ketiga Hijriah. Tahun ketiga Hijriah lahir. Dia yang tua daripada Husain. Hasan itu artinya bayi besar, Husain bayi kecil. Hasan Husain. Benar sekali ketika Nabi khutbah di mimbar, Hasan Husain main-main di bawah, berebut kain. Turun Nabi dari mimbar, gendongnya diantar pulang. Rumah dekat samping sholat, samping masjid. Ibunya Fatimah binti Rasulullah. Sesungguhnya Hasan dan Husain adalah pemimpin pemuda penduduk surga, kata Nabi. Hasan Husain. Lalu Fatimah adalah pemimpin perempuan penduduk surga. Jadi ibunya pemimpin perempuan, anaknya pemimpin pemuda-pemuda. Ibnu besok kalau masuk surga dia. Ya. Maka kita sangat mencintai dan memuliakan keturunan Rasulullah ini, yang tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena banyak juga keturunan Syiah yang di Iran sudah melenceng dari Al-Quran dan Sunnah. Tuh? Ya, sama berarti sudah keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Yang kita ikuti itu keturunan yang masih berada dalam jalur Al-Quran dan Sunnah. Kalau sudah keluar, ya tidak lagi. Jadi keturunan Rasulullah itu disebut Sayyid. Sayyidina itu artinya pemimpin kami. Sayyid. Karena datuk-datuknya itu kita panggil juga Sayyid. Maka keturunan ke bawah panggil Sayyid. Sayyid siapa? Sayyid Fulan. Kalau yang perempuan, Sayyidati. Karena kita payah menyebut Sayyidati, jadi Siti. Nah, itu asalnya Siti Fatimah, Siti Khadijah, itu asalnya Sayyidati. Cuma kepanjangan mungkin disingkat jadi Siti. Kalau di Maroko Saidi itu dipanggil Sidi. Nah, disingkat juga lagi Sidi. Siti, Sidi. Itu asal kata Siti itu gitu. Sayyidati. Sayyidati Fatimah. Hasan ini, Sayyidina Hasan tumbuh besar di rumah Nabi. Nah, jadi Nabi ikut juga mengasuh dia. Bagaimana sifatnya? Dialah orang yang paling mirip dengan Rasulullah. Di antara cucu-cucu itu dia pula yang paling mirip. Cucu yang paling mirip. Karena anak Nabi kecil sudah meninggal dunia. Jadi Hasan ini begitu dia dewasa, remaja, dia yang paling mirip dengan Nabi. Dari akalnya, dari cerdasnya, wibawanya, kesabarannya, dan kehebatannya paling mirip dengan Rasulullah. Maka kalau orang melihat Sayyidina Hasan, serasa menengok Nabi. Lepas kerinduan kepada Nabi. Allah beri dia kefasihan dalam bicara. Fasih bicara, jelas apa yang dicakapkan. Ingin selalu orang dapat kebaikan. Senang dia kalau ada orang dapat kebaikan. Sifatnya. Kalau kita senang melihat orang dapat keburukan. SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Tapi kalau Sayyidina Hasan enggak, dia asal ada orang dapat kebaikan senang dia. Bagaimana orang supaya dapat kebaikan, itu dia senang. Dia juga orang yang sangat dermawan. Tak pernah lama bertahan uang itu
dipegangnya. Begitu dia dapat, langsung disedekahkan, dibagikan. Tak sempat masuk ke kantongnya, langsung diserahkan, bagikan. Itu tadi sudah masuk. Kita pun kadang gitu juga, tidak sempat kita pegang. Begitu siap manen kan, nah, langsung diambil. Ada lagi, belum sempat dipegang, udah diambil untuk bayar hutang. Belum lagi dapat duit itu udah habis. Nah, besok kalau dapat duit manen sekian, nah untuk itu habis juga. Cuma bukan untuk sedekah. Ya. Dia pernah menyerahkan sebagian hartanya, separuh hartanya disedekahkannya. Berapa kali? 3 kali. Bertambah lagi, disedekahkan lagi separuh. Bertambah lagi, sedekahkan lagi separuh. Oh, dermawan orangnya. Tak pernah lama duit tuh. Kalau kita sampai tidak laku, disimpan di bawah bantal. Tak laku lagi, sampai rusak. Jadi kalau kita mau sedekah, jangan bandingkan sama orang yang tidak pernah sedekah. Bandingkan sama Sayyidina Hasan. Wah, serasanya udah banyak sedekah kita, nah, coba bandingkan sama Sayyidina Hasan. Coba hitung selama ini. Sampai tidak setengah harta itu sudah kita sedekahkan. Lalu dia punya anak, banyak anaknya. Laki-laki 15 orang. Perempuan 8 orang. Bukan satu istrinya. Nah, ini. Jadi banyak anak itu bagus. Apalagi macam Buya. Tapi itu ditambah cabangnya. Pak Haji berapa anaknya? 15? 15 juga Pak Haji? Oh, mau nambah lagi? Ngolah mau gitu. 15 laki-laki, 8 perempuan. Berapa semua itu? 23. Makanya keturunan itu banyak. Bang Kirun, nah, jangan cuma 2. Ya. Wah, mantap Pak Haji. Ketua bisa, makanya. Apalagi amalnya, amal dia 25 kali pergi haji. Jalan kaki, nah, ini yang penting. Padahal hartanya banyak, ontanya banyak, tapi dia pilih jalan kaki dari Madinah ke Makkah, 500 kilo itu. Jalan kaki, karena dia ingin merasakan perjuangan. Dia ingin merasakan yang ayahnya dulu. Sayyidina Ali waktu hijrah itu jalan kaki. Dari Makkah ke Madinah. Dia pun ingin merasakan itu. Dan dia pernah diangkat sebagai khalifah. Jadi setelah Ali, Hasan ini naik jadi khalifah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Hasan urutannya. Tapi tidak lama, 6 bulan dia jadi khalifah. Nah, makanya dialah yang mendamaikan. Setelah itu dia lepas jabatannya, diberikan kepada Muawiyah supaya damai. Muawiyah itu anaknya Abu Sufyan. Namanya Muawiyah. Nama dinastinya dinasti Umayyah. Dan dia meninggal pada tahun 50 Hijriah. Dimakamkan di Baqi. Lahir 3 Hijriah, meninggal 50 Hijriah. 47. Nah, masih muda. Makamkan di Baqi, Madinah. Jadi di Baqi itu banyak
makam-makam para sahabat di situ. Siti Aisyah di situ juga makam. Jadi besok kalau umroh singgah ke Baki. Pak Haji sampai ke Baki enggak? Iya. Mantap. Iya, perempuan enggak boleh. Laki-laki aja yang masuk. Mantap Pak Haji. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki bisa sampai ke sana. Amin. Sekarang masuk ke hadis. Nah, itu tidak disebutkan di sini umurnya. Buya hitung nggak? Kalau dia lahir 3 Hijriah, Nabi wafat 11 Hijriah, 8 tahun. Tiga 13 hadis ada diriwayatkannya dalam Sahih Bukhari. 13 hadis. Nah, Buya masuk hadisnya ya. Nabi bersabda. Dia berkata nih. Qala itu Sayyidina Hasan tadi berkata. Hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hafiztu, aku menghafal. Aku mendengar, aku hafal dan aku ingat. Itu artinya hafiztu. Aku dengar, aku hafal dari Rasulullah. Nih hadisnya pendek saja. Da'ma yuribuka ila ma la yuribuka. Pendek. Jadi kalau ada yang mau menghafal hadis, hadis inilah yang dihafal. Inilah hadis paling pendek mungkin. Da'ma yuri buka ila mala yuri buka. Da ma yuri buka ila ma la yuri buka. Artinya da tinggalkan ma sesuatu yuri buka yang meragukanmu ila kepada ma sesuatu la tidak meragukanmu. Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada yang tidak meragukanmu. Ini sampai selesai kajian bisa dihafal. Da ma yuribuka ila ma la yuribuka. Ila ma la yuribuka. Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada yang tidak meragukanmu. Meskipun hadis ini pendek, tapi ini termasuk jawami'ul kalim namanya. Utitu jawami'ul kalim. Salah satu kelebihan Rasulullah daripada nabi-nabi yang lain, diberikan jawami'ul kalim. Kalam yang singkat tapi padat maknanya. Jadi ini termasuk salah satu kalimat. Pendek tapi mencakup semua aspek kehidupan. Ibadah, muamalah, pernikahan, budaya, sosial, semua mencakup ini. Dalam segala bidang berlaku kaidah ini. Tinggalkan yang meragukanmu kepada yang tidak meragukanmu. Contoh dalam ibadah. Dalam istinja. Kemarin kita belajar istinja. Kalau tidak betul-betul ragu kita. Setelah bersuci, rupanya lagi menetes. Kemarin yang diajarkan Ustaz Said itu. Maka bagaimana supaya menghilangkan keraguan kita? Makanya kita kalau sholat, orang NU, orang Indonesia itu pakai sarung. Itu supaya menghilangkan keraguan kita. Karena sarung ini cuma waktu sholat aja dipakai.
Itu kalau kita dari rumah, setelah buang air kecil, dipakai sarung untuk sholat. Ya, makanya kita pakai sarung. Makanya banyak juga sopir-sopir itu kalau singgah sholat bawa sarung dia. Mereka nggak mau ragu, menghilangkan keraguan. Jadi itu salah satu menghilangkan keraguan. Saya pribadi kalau pernah sudah ke WC, takkan pakai lagi celana itu untuk sholat. Jadi sedia celana pendek di rumah itu banyak. Celana pendek, sarung. Jangan udah pakai sarung, tapi celana panjang tetap juga dipakai. Maksudnya pakai sarung itu ya supaya celana tadi nggak dipakai lagi, menghilangkan keraguan. Ada orangnya? Tinggal disebutkan. Ya, boleh sebutkan. Cipulan. Jaga kode jurnalistik. Itu makanya orang kita, orang tua-tua kita dulu sholat itu pakai sarung untuk menghilangkan keraguan tadi. Dan kalau di perjalanan, kalau saya pribadi kalau di perjalanan, kalau singgah sholat, tak pernah saya ke WC dulu. Pasti sholat dulu, setelah sholat baru ke WC. Karena menghilangkan keraguan tadi. Kadang kenapa kita begitu nengok WC, mau masuk langsung. Apa salahnya kita sholat dulu, tahanlah dulu sebentar. Berapa lama cuma sholat? Kalau bisa ditahan dulu, setelah sholat baru. Kadang anehnya begitu kita lihat WC itu, bertambah sesak pula. Itu mungkin setan, ada juga pengaruh setan di WC itu. Manggil-manggil dia. Sini kau, sini kau. Jadi kalau bisa gitu, tipsnya. Kemarin itu mau saya sampaikan waktu kajian apa itu, cuma nggak sempat waktunya. Ini alhamdulillah ada waktunya. Tips-tips. Kalau masih bisa ditahan, tahan dulu. Setelah sholat baru kita ke WC. Menghindari ragu-ragu. Contoh lain, dalam wudhu, pasti kita pernah suatu saat ragu kita, sudah berwudhu atau belum. Atau kadang sudah batal wudhu kita yakin sudah batal, cuma karena sudah lama selang waktunya, ragu kita tadi udah wudhu lagi atau belum. Kalau ragu seperti itu, tinggalkan yang ragu, wudhu lagi. Saya pernah sekali hari itu. Jadi maghrib nih, biasanya siap mandi langsung wudhu. Tapi ini ada selang waktunya setengah jam. Jadi begitu sampai sini lupa, entah wudhu tadi entah belum. Orang udah siap komat nih. Datang orang udah komat. Disuruh maju langsung jadi imam. Karena masih ragu-ragu, wudhu dulu. Ragu antar sudah berwudhu atau belum. Tapi tak bisa dipakai kalau kita ragu antara batal atau tidak batal wudhu. Ini. Misal kita lagi sholat, serasa-rasa ada yang keluar. Tapi kita ragu. Itu tidak boleh kita batalkan. Hadis Nabi. Iza wajada ahadukum fi batnihi syai'an. Kalau kalian merasakan sesuatu di perut kalian, fa ashkala alaihi, kalian ragu. Akhraja amla, sudah keluar atau belum? Fala yakhrujanna minal masjid, jangan kalian batalkan salat hatta sampai yasma'a sautan, kalian dengar suara bunyi, au yajida rihan, atau kalian cium bau. Sampai dengar bunyi atau cium bau. Karena ada yang tidak berbunyi tapi baunya luar biasa. Selama itu tidak ada tanda itu, jangan dibatalkan sholat.
Karena itu kadang setan itu bikin kita ragu-ragu. Kadang kan pernah kita kan waktu sholat, rasa-rasanya ada yang keluar. Nah, itu tak boleh dibatalkan. Keyakinan seperti itu tidak membatalkan. Keraguan yang seperti itu tidak membatalkan keyakinan. Tapi kalau yang tadi antara kita sudah berwudu atau belum, kita yakin wudu itu sudah batal, tapi kita ragu, tadi sudah wudu lagi atau belum? Nah, itu baru tinggalkan yang ragu. Contoh yang lain dalam hal harta warisan, ini banyak harta warisan. Meninggal orang tua, harta warisan belum dibagi. Nah, itu jadi tidak jelas punya harta itu. Makanya begitu meninggal dibagi langsung warisan itu bagusnya. Karena kalau tak dibagi tak jelas punya siapa. Kadang ada yang banyak ngambil, ada yang tak dapat. Maka dianjurkan langsung dibagi. Kalau tak paham, tanya ustadz. Bagi secara Islam hukum waris. Ya, kalau istri meninggal, kalau dia punya harta sendiri, suami tadi dapat juga bagian. Suami meninggal, langsung dibagi. Jangan, kadang kita menunggu dua-duanya meninggal. Kalau suami meninggal, istri tadi dapat bagian, anak-anak dapat bagian. Nanti kalau istri ibu meninggal lagi, dibagi lagi harta ibu ke anak-anak. Begitu seharusnya. Karena kalau tidak, ini meragukan. Hak siapa yang kita makan? Terambil punya saudara-saudara. Karena orang timur ini beda kan. Nanti kan gitu meninggal, ada yang bicara masalah warisan. Baru meninggal semalam udah semua warisan. Itu karena nggak ngaji. Gitu. Itu untuk menyelamatkan. Sebelum nikah dipertanyakan sama anak gimana itu? Terus sebelum nikah. Ya. Pak, bisa dapat bagi harta warisan. Ada juga. Ya. Bisa juga menghindari kekacauan apa? Apa udah sekarang? Konflik. Dengan itu kan langsung mati ya. Langsung mati lah. Pengen kan yang mati. Boleh mati dah langsung kena suruh. Enggak sabar kalian nampaknya nih kan. Kayak itu kan. Memang kalau hartanya banyak bagus gitu. Tapi bukan warisan namanya, itu hibah ada. Kalau sebelum meninggal hibah. Yang warisan itu setelah meninggal, dibagikan setelah meninggal itu warisan. Iya, tapi kalau memang sudah dibagi semua, berarti nanti nggak ada lagi warisan. Beda namanya. Iya, beda nama aja. Hibah. Hibah bukan riba. Hibah. Lagi contohnya dalam kehidupan kita mungkin ada dulu deterjen yang katanya bahannya haram. Apa dulu mereknya? Pewangi. Makanya ini wangi nggak hilang-hilang. Ada kandungan babinya. Babinya haram juga ya? Contohnya lagi dulu ada isu sikat gigi pakai bulu babi. Kalau kita ragu, kita entah iya tanda tinggalkan, ganti yang lain. Kuas untuk masak, oles-oles mentega. Ada juga kadang yang pakai bulu babi. Kalau dibakar dia tercium bau rambut terbakar. Itu. Makanya orang kita dulu selamat karena yang dipakai bikin kue itu kuas yang dipakai untuk ngecat juga. Itu juga yang dipakai untuk kue. Kalau yang itu bukan bulu babi itu. Kemudian ketika mencuci ini ibu-ibu ada kencing anak dicampur sama pakaian yang lain. Nanti bercampur najis-najis itu. Bikin ragu, maka dipisah. Jangan sampai tercampur. Kalau bagi karyawan, karyawan pegawai kenanya di uang tunjang, uang sipak, uang sikut, uang sundul. Banyak itu uangnya. Memang gajinya 3 juta. Tapi uang tunjang, uang sipaknya sampai 10 juta. Fasilitas kalau pegawai negeri
Ada tunjangan, kalau anggota dewan itu ngeri tunjangannya rupanya. Ada uang telepon, uang makan, uang transport. Bukan cuma dia, anak istrinya juga rupanya. Pantas orang. Padahal nanti iya tidak dipakai untuk kepentingan orang banyak. Dia, misalnya fasilitas mobil dinas. Betul tidak dia dipakai untuk urusan negara, mengurus orang banyak. Kadang dipakai untuk urusan pribadi. Banyak ini. Itu subhat. Padahal ulama dulu Ibrahim bin Adam tak mau dia minum air Zam-Zam karena yang dipakai ember sultan. Yang dipakai ngambil air Zam-Zam itu ember sultan. Tak mau dia minum. Karena dia ragu ember ini. Harta ember ini entah siapa yang punya. Ditanya oleh orang, apa engkau tak mau minum air Zam-Zam ini? Ibrahim bin Adam. Dia jawab, kalau aku punya ember sendiri, mau aku minum. Karena ini ember berasal dari harta sultan. Harta orang banyak. Tak mau dia. Kalau orang kita sekarang, pejabat-pejabat difasilitasi, dipakai untuk kepentingan pribadi. Subhat. Uang sogok, suap. Ini banyak di kantor-kantor ini. Kita ngurus surat, padahal orang itu udah digaji. Orang di kantor itu memang digaji untuk melayani orang. Tapi begitu kita minta bikin surat ini, ada lagi minta sekian. Itu sebenarnya salah siapa? Salah kita atau salah pejabatnya? Kalau melalui prosedur 2 bulan bersiap. Salah pejabatnya. Tapi karena masyarakat ini, karena memang mau cepat, itulah salah. Siapa yang salah sekarang? Cepat uangnya. Siapa yang salah tak? Ya salah yang ngasih pelayanan banyak. Salah. Gimana? Mereka sudah digaji memang untuk itu, bekerja maksimal, pelayanan maksimal harusnya. Tapi karena ingin dapat lebih tadi, makanya yang didahulukan yang ngasih aja. Makanya kalau nggak ngasih, lama siapnya. Kalau dalam transaksi yang tadi itu, kalau dibilang ini ikhlas kan Pak? Ikhlas tuh Pak. Ikhlas ya, ikhlas. Dari itu subhat, ragu-ragu, entah halal haram. Tapi lebih berat dia haram kayaknya. Meskipun kadang kita tidak tahu halal atau haram tadi, tapi hati nurani kita tak bisa dibohongi. Hati nurani itu tak bisa dibohongi. Apa yang membuat kita gelisah, berat dalam hati kita, ada yang mengganjal, dan kita khawatir kalau orang lain tahu, itulah dosa. Akhirnya kita menjumpai. Terasa mengganjal di hati dan takut kalau ada orang yang tahu, itulah dosa. Kita nggak tahu karena warna duitnya sama, nggak ada bedanya warna duit sogok suap dengan duit halal. Tapi hati nurani tak bisa dibohongi. Kalau ada yang mengganjal sedikit, itu berarti tidak betul. Bagi yang masih punya nurani, cahaya hatinya. Tapi bagi yang sudah terlampau banyak dia makan haram itu, tak ada lagi cahayanya. Makanya tak ada lagi rasa bersalah melakukan dosa. Sama ya. Ya, memang dah hitam, tak ada lagi cahaya sedikit pun. Itu. Kita berniat dari rumah. Mengganti orang. Kenapa? Mentraktir. Kau niat orang ajar. Di balik tengah jalan sampai kita marah, sama sekali. Belum sekali tak kita tembak. Nah jadi kita bunuh nak lah dekat. Niat. Mau bunuh, tadi mau traktir orang itu mana? Traktir yang kedua bunuh. Sama yang baik, yang kedua jelek. Kalau kita berniat baik, Pak Haji, begitu niat saja sudah dicatat 1 pahala. Halo Pak Haji. Begitu kita lakukan,
baru dicatat ditambah lagi 1 pahala. Tapi kalau berniat jahat sampai kita lakukan baru dicatat. Enggak kita lakukan enggak. Ya kalau tidak dilakukan berarti tidak jadi. Belum dicatat. Enggak jadi. Bahkan Pak Haji kalau tak jadi kita lakukan dapat pahala kita lagi. Dan niat kita berbuat buruk tak jadi kita lakukan dapat pahala. Maka mudah masuk surga itu. Sulit masuk neraka tapi masih juga ditempuh jalan yang sulit. Apalagi contohnya? Nah, jadi makanya hadis ini mencakup semua aspek kehidupan. Sama, memang dia singkat tapi mengandung banyak makna. Sama dengan hadis innamal a'malu binniyat. Selalu ada hadir. Maka kalau kita menjauhkan diri dari yang meragukan itu, dari yang haram, tenang hati kita. Karena hadis yang sebelumnya juga, wa inna fil jasadi mudghah, dalam jasad itu ada segumpal, iza salahat saluhal jasadu kulluh, kalau dia baik maka baiklah seluruh badan yang lain, wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh, kalau dia jelek, buruk, maka buruklah seluruh tubuh yang lain. Ala wahya qalb, itu adalah jantung. Jantung itu sebesar genggaman tangan masing-masing. Kalau orangnya kecil sebelah kiri, ya kan dok, sebesar ini kan. Kalau dokter besar badannya, besar juga jantungnya. Kalau orang kecil ya kecil jantungnya. Sebesar. Tapi hijau. Iya. Awak besar jantung. Iyalah. Di dokter besar jantung. Lagi besar. Buya kan memang suka yang besar-besar. Gitu lah. Jadi kalau yang, makanya kalau dia jantung sehat, balik lagi ke yang hadis yang kemarin. Karena kalau makanan itu berubah jadi darah masuk ke tubuh, berubah jadi darah, darah masuk ke jantung. Kalau dia haram bisa rusak jantung tadi, tersumbat. Muncullah penyakit jantung. Kolesterol apa nama penyakitnya? Jantungnya tidak sehat. Penyakit yang lain yang merembek yang lain. Tuh bahasanya tuh apa tuh? Kok banyak penyakitnya. Tanyalah dokter nanti. Begitupun kalau dia tidak dalam makanan, sama juga perbuatan haram. Perkara yang tidak baik, dia berpengaruh juga, membuat hati tidak tenang. Karena Nabi menyebutkan dalam hadis, innas sidqa tuma'ninah. Kejujuran, kebenaran itu mendatangkan ketenangan. Wa innal kaziba raibah. Sedangkan dusta, kebohongan, keburukan mendatangkan kebimbangan, keraguan. Jadi kalau yang benar, kebenaran, kebaikan, dia melahirkan ketenangan. Tapi dusta, bohong, keburukan melahirkan kegelisahan. Ditanya dek bini, kemana bang? Pergi sholawat. Rupanya pergi jalan ke air terjun. Maka tidak tenang, sepanjang perjalanan tidak tenang. Risau aja, gelisah. Siapa itu? Belokkan di sana. Iya. Risau gelisah. Makanya Nak capek pulang. Capek pulang. kemana bang pergi wirid? Rupanya minum teh telur di rest area. Dia ngomong itu orangnya. Dia ngomong. Jadi takut aja. Mana tahu foto masuk ke grup ya kan? Nampak pula. Merokok ulah. Gelisah. Kebohongan mendatangkan kegelisahan. Allah. Makanya Bang Kiron tidak pernah dia bohong. Jujur ya. Pokok. Pulang cepat ya bang, pulang. Suami soleha. Ya. DKI di pocket ini. Ya, tapi orang macam itu selamat azab kubur. Selamat azab kubur. Selamat ya. Karena udah azab kali di dunia. Sosis suami ke istri.
Jadi disitulah maha adilnya Allah. Orang yang makan haram, berbuat buruk, tak tenang hatinya. Bagaimana supaya dia tenang? Dengan yang haram juga. Orang yang suka judi, menang dia judi. Tak tenang hatinya. Gimana supaya tenang? Beli khamar, minum. Beli narkoba, sabu, main perempuan. Tenang hatinya. Dah habis? Risah lagi, panik lagi, risau lagi. Makanya dia sebetulnya dia tenangnya dengan yang haram juga. Jadi begitu terus dalam kubangan dosa, bergelimang dosa, tak putus-putus. Maka sulit dapat hidayah. Walaupun kadang nampak kita orang ini tenang aja hidupnya. Kadang nampak kita dari luar orang yang suka buat dosa itu tenang aja nampak kita. Tapi dia macam sungai. Di atas tenang, rupanya di bawah bergelombang arusnya, berputar-putar. Nampaknya aja tenang. Maka yang suka berbuat buruk, berbuat yang haram, dia tenangnya dengan yang haram juga. Pergi ke karaoke, minum-minum, baru tenang. Habis itu pusing lagi. Dan orang yang suka berbuat baik, berbuat kebaikan, Allah yang menurunkan ketenangan itu. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang menurunkan ketenangan di hati orang yang beriman. Karena tenang itu Allah yang bisa mendatangkannya. Makanya orang yang menjaga diri dari yang haram, dari yang syubhat, dia hatinya tenang. Saking tenangnya, begitu masuk masjid, masuk musola, ngantuk bawaannya, tidur. Mendengar ustaz ceramah pun tidur, saking tenangnya. Enggak datang orang. Orang lain susah tidur, dia begitu masuk masjid tidur. Baru khatib mulai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam ada aba-aba itu salam khatib itu. Nanti begitu mulai lagi, barakallahu li walakum. Baru bangun. Cepat khutbah katanya. Tadi kalau enggak khutbah gitu. Padahal orang susah mau tidur. Ada orang jam 1 belum juga bisa tidur. Jam 2 belum juga bisa tidur. Jam 3 belum juga bisa. Sudah mau sahur baru tidur. Sahur lewat, subuh pun lewat. Ada orangnya itu, tapi tak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Sadar diri aja. Tapi kawan kita itu tak bisa tidur bukan karena makan yang haram, karena tak ada kawannya. Asik memikirkan kapan lah bisa, kapan lah dapat ini kawan untuk tidur. Kita doakan di akhir majelis nanti. Ya, tak boleh sebut nama. Pokok kita sama-sama tahu. Saya dapat keraguan, ya itulah yang mengalami. Kalau udah dapat nggak tidur. Allah, apalagi pula lagi kan? Lembur terus. Beribadah dia. Lembur. Berzikir. Maka kata Imam Al-Munawi, tinggalkanlah kalau kau tak pasti apakah itu halal, haram, baik, buruk, maka jauhilah. Pokok kalau ragu kita jauhi. Tapi kalau kita nggak ragu, Kalau nggak ragu ya. kita karaoke nih kan, baik cewek pirang, yakin kita kan? Yakin kita masuk. Yakin apa? Yakin mau kita? Yakin. Ragu itu ya ragu antara halal dan haram. Masa itu ragu ya itu berarti halal itu. Ragu antara baik dan buruk, tinggalkan. Yakin berarti nggak ragu. Iya. Iya. Para sahabat dulu, ini Abu Bakar Siddiq, kata beliau, kunna
kunna nada'u sab'ina baban minal halal. Kami menjauhi 70 pintu halal. 70 pintu yang halal kami jauhi. Makanan ini halal, minuman ini halal, rumah ini halal, onta ini halal. Mereka jauhi. Karena takut khawatir kalau kami tempuh jalan yang halal itu akan menjerumuskan kami pada yang haram. Nah, itu para sahabat dulu. Para ulama pun begitu. Para tabi'in. Yang halal mereka tinggalkan. Karena takut kalau dilakukan bisa terjerumus kepada yang haram. Kalau sekarang contohnya duduk-duduk di pinggir jalan, duduk di taman, halal apa tidak halal? Halal apa haram? Kan halal. Duduk-duduk kok halal, kan halal. Tapi kalau agak lama kita duduk itu, nah itulah masalahnya. Nampak orang pakai baju kekecilan, nampak orang pakai baju kebesaran, nampak yang tak cukup bajunya. Jadi terjerumus kita ke yang haram-haram. Dasarnya tadi halal, maka tinggalkan. Tinggalkan kalau kita khawatir. Di mall-mall ada. Jalan ke mall. Makan di restoran apa itu? Solaria. Halal makan di situ. Cuma pelayannya pakai rok pendek. Putih-putih. Ya Pak Sultan. Makanya nggak pernah ke mall. Nah, Alhamdulillah. maka Telepon ini dulu. jalan-jalan ke mall. Makassar. Sama istri dulu ya. Nah, Yang pengen Selama jalan-jalan ke mall bulan puasa pula. Astagfirullah. Bulan puasa. Itulah. Maka kalau khawatir kita tinggalkan. Besok kalau udah Syawal barulah. Enggak juga kalau udah Syawal jangan ya. selamanya lah. Dilarang. Tapi Bang Kirun paling aman karena istri tetap ada di samping mengawal. Jadi mengawal 24 jam. Nggak bisa melirik kiri kanan, depan aja terus lurus. Naik motor tuh gitu. Ada orang Ini apa? Mengapa bang? Nggak tahu bang. Ya, banyak kawan gitu juga. Kalau udah ada istri di belakang, dia lurus aja terus Nggak ada yang mandang kiri kanan. Kita pun nggak nampak lagi. Tengok kedua, kena. Kecil paji tak ada dalilnya. Kalau sekali tak lihat tanpa mata bagi jok lihat. Iya, jadi begitu nampak gini aja terus Pak Haji. Jangan gitu-gitu Pak Haji. Ya, Sampai hilang. ya tu ya. Iya. Tengok pertama tengok. Zaki. Kedua baru. Lepas kali kita tengok lagi, tak apa. Ulang lagi. Yo pada. Iya, sampai. Jadi orang yang menjaga diri dari yang subhat ini namanya warok. Warok itu waspada. Waspada, dia takut, khawatir. Warok, dan warok itu salah satu sifat orang yang bertakwa. Warok. Tawadu, qanaah, warok. Sifat orang bertakwa itu. Jadi puasa kita ini supaya kita menjadi takwa. Salah satu sifat orang takwa adalah warok, menjaga dari yang subhat. Maka kalau kita sudah puasa masih juga melakukan yang subhat, yang meragukan, berarti puasanya tak berhasil mencapai takwa. Itu. Kesimpulan. 1. Kalau bertentangan antara yang ragu dengan yang yakin, campakkan yang ragu, ambil yang yakin. Kalau kita berada pada suatu pilihan situasi, yang ini ragu, yang ini yakin, campakkan yang ragu, pegang yang yakin. Yang kedua, kalau ringan kita meninggalkan yang subhat, berarti kita sudah istiqomah. Nah, jadi tanda istiqomah itu
berani meninggalkan yang subhat tanpa pikir panjang, berarti kita sudah istiqomah. Tapi kalau belum berani lagi, masih pikir-pikir, nah ini kan nggak jelas. Masih ragu-ragu, ambil aja lah. Nah, itu belum istiqomah berarti. Maka tanda istiqomah, berani meninggalkan yang subhat. Terakhir yang ketiga, seorang muslim dasar hidupnya adalah keyakinan. Dalam setiap urusan kita harus kita didasarkan pada keyakinan, penuh dengan keyakinan, tak ada ragu-ragu. Tuh 3 kesimpulannya. Dah hafal hadisnya tadi? Coba. Da'ma, nah ini dibaca sih. Wa ila ma la yuridka. Tinggalkan yang meragukanmu menuju yang tidak meragukan. Ini kan dalam apa kan? Dalam biasanya kan di kampung-kampung itu kan ada selamatan. Nah, Selamatan itu kan di apa itu ada mengapain kenyang. Nah, itu. Kita kan mendatang nih. Mendatang. Ya. Jadi Dalam pengajian itu seperti apa Pak? Mengapain kenyang? menyan itu sunnah. Wangi-wangian waktu ngaji, waktu majelis ilmu itu sunnah itu pakai wangi-wangian. Kalau di Arab namanya buhur. Buhur. Mana wangi gimana? Pakainya apa? Batang gaharu. Pakai gaharu biasa dibakar. Cuma di tempat kita pakai kemenyan. Kemenyan itu ada yang harum nak? Apa harum? Pokoknya dia wangi-wangian. Ya saya Dah habis pula 2 baterai ini. banyak. Iya aja. Orangnya itu atau bahkan punya cara lupa. Bikin apa yang kita Tapi kalau niatnya untuk memanggil setan, nah itu enggak boleh. Untuk mengusir apa? Dukun itu biasanya untuk manggil-manggil setan. saya dapat. Tidak boleh. Tergantung innamal a'malu binniyat. Tapi dia asalnya sunnah, wangi-wangian. Makanya kalau acara-acara sholawat itu Habib-habib pakai buhur itu yang dibakar. Ini enggak kemenyan Ke bawah. harum. Ini busuk. Busuk kemenyan itu. Busuk mungkin bagi kita aja, karena nggak biasa. Ini di bawah belakang wajib busuk. Tapi kalau kemenyan Arab itu harum gitu. Wangi ya. Niat orang itu mungkin untuk keselamatan apa? Orang banyak suka kan? Roh-roh apanya? Kita kan datang ke sini baru. Nah, kalau untuk mengundang roh-roh itu tidak boleh lah syirik. Roh itu nggak bisa diundang. Yang bisa diundang itu jin. Roh itu dia datang diantar malaikat, pulang dijemput malaikat, tak bisa dipanggil-panggil. Yang bisa dipanggil itu jin, bisa dipanggil. Nah, jadi yang datang itu bukan roh, jin, jin qarin. Dah, sampai situ dulu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat sunat Isra atau salat sunat duha? Isra berapa? Ya. Tunggu Pak Haji.